Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku dan terima kasih banget yang udah ngeklik video ini dan aku ucapin selamat datang di video aku. Di video kali ini aku nggak akan bahas tentang soal-soal lagi nih teman-teman, aku akan bahas tentang materi Pancasila, yaitu tentang fungsi atau kedudukan Pancasila teman-teman. Nah, di materi ini tuh sering banget keluar di soal-soal CPNS 2019 kemarin ya teman-teman. Ada beberapa yang dapat, walaupun gak semua tapi ada gitu teman-teman. Jadi di sini aku mau bahas tentang materi fungsi dan kedudukan Pancasila beserta trik simpelnya supaya kalian bisa mengingat 11 fungsi atau kedudukan Pancasila. Oke, kita langsung ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan kalau perlu kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan atau menambah wawasan pengetahuan buat teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di kolom komentar aku video apa lagi yang harus aku bikin. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, di sini yang fungsi Pancasila yang pertama itu adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kita baca dulu nih, maksudnya itu apa? Yaitu sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Oke, di sini aku garis bawahi yang keyword atau kata kuncinya ini teman-teman, yaitu napas. Nah, di sini aku napas, ini kurang lebih artinya tuh sama dengan nyawa bangsa Indonesia gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kayak gini kan banyak nih teman-teman, jadi aku kasih aja kata kuncinya itu biar kalian cepat hafal dan ringkas gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih, fungsi yang keduanya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lainnya teman-teman. Jadi di sini udah jelas ya teman-teman, kata kuncinya itu yang mana? Yap, yang ini ya teman-teman, yang dapat dibedakan. Nah, ini kata kunci dari si Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke fungsi yang ketiga. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu petunjuk hidup bangsa Indonesia yang dapat membentuk sikap, watak, perilaku, dan etika. Oke, ini aku garis bawahi yang di petunjuk hidupnya ya teman-teman. Ini petunjuk hidup sama juga dengan pandangan hidup ataupun dengan pedoman hidup, sama-sama sebagai pandangan ya teman-teman. Nanti aku akan jelasin lagi nih, nanti ini aku akan aku rangkum lagi gitu teman-teman biar kalian nggak bingung. Terus kita lanjut lagi ke fungsi yang keempat nih teman-teman, yaitu Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia, yaitu untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Oke, di sini jelas ya teman-teman, kata kuncinya itu yang ini teman-teman, mengatur. Nah, kalau kita berbicara tentang dasar negara, yaitu pastinya di dalamnya itu ada aturan untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia supaya mencapai satu tujuan gitu teman-teman. Oke, kita next lagi nih ke fungsi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu semua sumber hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila, semua tindakan berlandaskan hukum. Jadi di sini kata kuncinya aku tekankan itu di sini ya teman-teman, di berlandaskan hukum. Karena kita di sini berbicara tentang hukum ya teman-teman. Beda cerita dengan yang dasar negara tadi, yaitu tentang mengatur tatanan kehidupan. Sedangkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu berlandaskan hukum. Makanya undang-undang itu tidak boleh lari dari Pancasila teman-teman. Jadi harus di dalam undang-undang itu harus ada wajib ada unsur Pancasilanya teman-teman. Nah, kemudian yang keenam nih teman-teman, nilai keenamnya aku turunin sedikit ya teman-teman biar kelihatan jelas. Oke, yang nilai keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan. Jadi aku di sini garis bawahi yang disepakati ya teman-teman. Perjanjian luhur disepakati oleh pendiri negara untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dilakukan ya teman-teman. Oke, yang nomor 7 nih,
Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mengandung tujuan negara Indonesia sebagai landasan pemersatu bangsa. Nah, jadi di sini aku garis bawahi yang tujuannya, teman-teman. Jelas dong. Di sini kan kita berbicara tentang cita-cita ya, teman-teman. Berarti mengarah ke tujuan gitu, teman-teman. Terus yang nomor 8 nih, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila berperan sebagai landasan manusia dalam berperilaku. Jadi di sini aku garis bawahi yang landasannya, teman-teman. Ideologi itu kan berasal dari kata ide dan logos ya, teman-teman. Buat kalian yang gak lupa nih pelajaran SMP-nya waktu PKM, pasti kalian masih ingat, teman-teman. Yaitu ideologi berasal dari kata ide dan logos, yaitu ide adalah gagasan dan logos adalah pengetahuan gitu, teman-teman. Oke, kita next lagi nih ke fungsi yang ke-9, yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup. Yaitu Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi di sini kata kuncinya itu ada di mempersatukan. Gitu, teman-teman. Nah, terus yang nilai ke-10 itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, yaitu sebagai kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional. Oke, di sini kan kita berbicara tentang pembangunan ya, teman-teman. Berarti aku garis bawahi yaitu dengan pembangunan gitu, teman-teman. Pembangunan nasional. Nah, ini. Nah, paradigma sendiri itu artinya adalah kerangka pikir, teman-teman, atau tolok ukur ya, gitulah. Nah, itu yang ke-11 yaitu fungsi yang terakhir nih, teman-teman. Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu sebagai tolak ukur tentang baik, buruk, benar, salah terhadap tingkah laku bangsa Indonesia. Jadi di sini aku bakal garis bawahi yang baik, buruk, benar, dan salah. Nah, ini sampai sini aja, teman-teman. Nih, karena kalau kita berbicara tentang nilai, pasti ada yang namanya baik, buruk, benar, atau salah gitu, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, yang aku jabarin tadi tuh. Ini aku rangkum lagi nih lebih ringkas, jadi kalian bisa screenshot aja atau download video aku boleh, supaya kalian gak lupa nih, teman-teman. Yaitu kedudukan fungsi Pancasila, yaitu yang pertama fungsinya itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu ditekankan kepada nyawa, teman-teman, nyawa bangsa Indonesia sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang jiwa, maka akan bersangkutan dengan nyawa itu. Terus yang nomor 2-nya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, ini lebih ditekankan kepada ciri khas, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang kepribadian, berarti apa sih yang membedakan antara si A dengan si B gitu, teman-teman? Pasti dari ciri khasnya gitu kan, teman-teman. Yang dibahas itu ciri khasnya, lebih ditonjolkan. Terus yang nomor 3 nih, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, yaitu pedoman, ini udah jelas ya, teman-teman. Nah, terus kalau yang nomor 4, Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bagi kalian yang ingat tadi nih, yang di jabarannya itu pasti kalian tahu dong apa yang harus digarisbawahi, yaitu mengatur tatanan kehidupan bangsa ya, teman-teman. Nah, terus nomor 5, Pancasila sebagai sumber hukum. Ini udah jelas, teman-teman ya. Ini berkaitan pasti dengan berlandaskan hukum gitu. Terus nomor 6, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu perjanjian luhur itu ditekankan kepada disepakati untuk dilaksanakannya Pancasila, teman-teman, sampai saat ini juga gitu, teman-teman. Jadi pelaksanaan Pancasila sampai saat ini juga itu termasuk dalam Pancasila sebagai perjanjian luhur dengan para pejuang kita yang terdahulu ya, teman-teman. Terus tuh yang nomor 7, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Ini udah jelas, teman-teman ya. Kalau kita ngomong soal cita-cita, itu pasti ngarahnya ke tujuan, teman-teman. Terus nomor 8, Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu ini menekankan kepada landasan atau gagasan, teman-teman. Nah, ide itu kan artinya gagasan ya, teman-teman. Terus Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yaitu lebih ditekankan kepada untuk mempersatukan bangsa Indonesia supaya tidak terjadi perpecahan gitu, teman-teman. Nah, ini kurang lebih kayak mirip-mirip ya gitu, teman-teman ya, tapi setiap fungsi pasti ada perbedaannya. Terus yang nomor 10 nih, teman-teman, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Oke, teman-teman, di sini udah jelas banget nih, kalau berbicara tentang pembangunan pasti mengacu ke pembangunan, yaitu pembangunan nasional. Nah,
Dan paradigma sendiri itu, oh ya catat ya teman-teman, buat kalian yang belum tahu nih arti paradigma sendiri, paradigma itu artinya kerangka pikir teman-teman, atau tolak ukur gitu teman-teman ya. Terus yang fungsi terakhir nih teman-teman, Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu akan berkaitan atau membahas tentang baik, buruk, benar, salah suatu tingkah laku bangsa Indonesia gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang fungsi atau kedudukan Pancasila nih teman-teman. Aku berharap semoga materi yang aku sampaikan itu setidaknya bisa membantu persiapan kalian dalam menghadapi tes CPNS 2021 mendatang ya teman-teman. Dan like juga video ini kalau kalian suka. Aku mohon di like dan juga komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin. Dan aku kayaknya lusa akan bikin tentang soal di kedudukan Pancasila ini teman-teman. Aku akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan kedudukan atau fungsi Pancasila, kemungkinan lusa atau enggak besok ya teman-teman. Mungkin lusa deh. Pokoknya kalian stay tune aja terus di YouTube aku. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kalau aku upload video terbaru kalian gak akan ketinggalan. Oke, sekian dulu dari aku. Oh ya, dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya teman-teman. Dan aku ucapin see you next video. Bye bye.